beliau katanya menemukan satu penemuan. Apa itu? Ada Al-Quran yang tulisannya adalah Shalom. Waktu itu saya nggak percaya. Saya minta tolong tunjukkan di mana ada Al-Quran yang tulisannya itu adalah Shalom. Kita lihat ini mushafnya. Kita lihat halamannya, halaman 280. Bahkan di baris pertama, di ayat ke-33 surat Maryam, surat yang ke-19. Ini surat populer ini. Ya, surat Maryam Populer. ini adalah memang surat yang agak-agak dikenal oleh ya penganut agama sebelah sana ya. Ini saya tahu ayat ini memang ayat yang satu ayat ini, ayat 33. Ayat yang sering dipakai untuk memurtadkan orang Islam. Wah, itu. Bukan konteksnya, bukan shalom ini ya, tapi memang ayatnya, artinya ini digunakan untuk memurtadkan orang Islam. Nanti saya berikan penjelasannya. Ini bahkan kami ini yang kami temukan yang tadi yang di Blitar ya, yang di dekat pemakamannya Insinyur Soekarno di sebuah masjid di dekat sana. Dan bahkan kami juga menemukan ini di daerah Pekanbaru Riau. Jadi kesalahannya sama, yaitu adalah Shalom. Para pemirsa, para penonton yang kami muliakan, ini Al-Quran mushaf yang lain, tapi naskahnya juga sama. Jelas ini di sini adalah Wassalum, Salum ya tulisannya. Ini menarik. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanullah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, para penonton, para hadirin semuanya yang kami muliakan, kami pada malam hari ini tiba diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat ini. Namanya daerahnya daerah Kresek. Kresek, Ustaz ya? Iya, daerah Kresek, kampungnya Cempaka. Cempaka yang waktu Habib Bahar ribut sama Tengku.
itu di mana? pesantren Nahdlatul Ulum. Ya, dekat sini berarti. Dari sini sekitar 100 meter. 100 meter. Di situ yang rebut sama polisi dulu ya. Iya, di situ. Mau apa namanya? Mau gulat. Iya, Itu. seperti itu mungkin. Warga ya. di sini berarti kumpul rame waktu itu. Ya, ada juga sebagian yang mungkin mereka tahu informasi itu, tapi sebagian juga mungkin ada yang tidak tahu ya. Iya, ada iya. juga ya betul. Baik. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bersama Al-Ustadz Abdul Majid. Ustadz Abdul Majid ini adalah merupakan salah satu peneliti tentang Al-Quran. Dan menariknya adalah beliau menyampaikan informasi kepada kami. Kebetulan saya pas ada kegiatan pensyahadatan di Jabodetabek dan ada di kegiatan pensyahadatan di daerah Tangerang. Jadi kami langsung menginformasikan bahwa kami memang dekat dari wilayah Ustadz Abdul Majid, sehingga ayo kita merapat. Dan beliau katanya menemukan satu penemuan. Apa itu? Ada Al-Quran yang tulisannya adalah Shalom. Waktu itu saya nggak percaya. Percaya. Iya, memang saya mengkabarkan juga bahwa tidak percaya. Iya. Ya, tapi ya saya juga bisa katakanlah meyakinkan ya bahwasanya itu benar seperti itu kan. Ya. Jadi ya sebab saya kan punya juga barang bukti ya. Ya. Barang bukti dari beberapa mushaf Al-Qur'an gitu ya. Jadi bukan hanya satu, dan bahkan di satu penerbitan saya punya beberapa koleksinya banyak. Bukan hanya satu, ada sampai 20, ada 30, bahkan lebih daripada itu. Ya. Dan sebagian itu ada di ruang koleksi sebetulnya. Ya. Kami sengaja punya ruang koleksi, mengoleksi beberapa mushaf Al-Quran yang terduga terindikasi bahkan terbukti bahwa itu adalah salah berdasarkan hasil kajian ilmiah dan hasil kajian perbandingan. Dan jumlah dari koleksi tersebut mungkin ada sekitar 200-an eksemplar semuanya. Dari berbagai penerbitan. Koleksi Al-Quran yang terindikasi salah tulisannya. Ya, jadi bukan hanya ini. Kalau yang di sini adalah memang ada beberapa saja ya. Ya, jadi pada dasarnya kami punya ruang koleksi sebetulnya. Ruang koleksinya di Renget. Dari sini sekitar 2 kilo. 2 kilo ya. Ya. Koleksi Al-Quran. Koleksi itu Al-Quran, rumah atau apa? Itu sebenarnya di yayasan sebenarnya. Yayasan namanya Abdurrahman. Nitip di sana? Ya, saya nitip di sana. Ya. Itu tempat ya. Ya, cuma mungkin agak kurang terawat dikatakan mungkin dari segi pengaturan mungkin agak inilah ya. Ya. Awalnya saya komplain kepada beliau, nggak ada itu di Al-Quran Shalom itu, karena kalimat O dalam harokat bahasa Arab itu atau bahasa Al-Quran tidak ada. Dalam bahasa Al-Quran itu hanya ada fathah, kasroh, dhammah, a, i, u. Kalau O tidak ada. Nah, kalau Shalom itu kan O. Kalau O itu ada pada nikutnya bahasa Ibrani. Shalom alaikum atau Adonai itu. Adonai itu kan O kan. Kalau O dalam harokatnya bahasa Al-Quran tidak ada. Saya komplain pada beliau. Lalu saya bilang, tolong tunjukkan apa itu Shalom dalam bahasa Al-Quran. Beliau memberikan kalimat. Lo yang ada, kalau O-nya ada. Ya. Ya, kalau beberapa huruf ya, Tof, Sod, Ro, To, Dho, itu kan ada ya. Nah, tapi kalau sudah ada pada Lo, itu tidak ada. Shalom itu tidak ada. Nah, kalau Ko, Hiqqo, Mamtaqim, nah itu kan hampir sama kan, huruf Qaf ya. Begitu berikan fathah, munculnya kalimatnya Ko. Tapi kalau sudah Lo, tidak ada. Lo Adonai lecha Elohim akhiri ma'al banai gitu kan, itu bahasa Ibrani. Tapi kalau bahasa Arab tidak ada lo. Lo Adonai lecha. Baik Ustaz, saya minta tolong tunjukkan di mana ada Al-Quran yang tulisannya itu adalah Shalom.
Ya, di antara mushaf-mushaf ini ada yang tertulis di dalamnya Bang, termasuk Shalom tersebut ya. Ya. Di antaranya adalah mungkin ini satu, ini kita lihat ini mushafnya. Kita lihat halamannya, halaman 280. Bahkan di baris pertama. Di ayat ke-33 surat Maryam, surat yang ke-19. Ini surat populer ini. Ya, surat Maryam Populer ini ini. adalah memang surat yang agak-agak dikenal oleh ya penganut agama sebelah sana ya. Ini saya tahu ayat ini memang ayat yang satu ayat ini, ayat Iya. 33, Iya. ayat yang sering dipakai untuk memurtadkan orang Islam. Wah itu. Bukan konteksnya bukan shalom ini ya, tapi iya. memang ayatnya, artinya Ayatnya ini ya, iya. digunakan untuk memurtadkan orang Islam. Nanti saya berikan penjelasannya. Iya, Ya. iya. Ustadz berikan penjelasan tentang shalom ini dulu. Nah, ini menarik ini. Ya, Tulisannya shalom. di sini tertulis sebetulnya wassalumu ya, wassalumu. Sebab di sini lamnya adalah dhammah. Jadi wassalumu, wassalumu. Nah, sekarang kita mengindikasi ini adalah salum ya. Sebab kalau umpamanya kita buang wawunya maka menjadi as-salum. Nah, as-salum dalam bahasa Arab alif lam itu adalah huruf tambahan ya. Maka kalau kita buang alif lamnya maka salumun. Dia tanwin. Sekarang kalau kita bacanya dengan wakaf maka bisa menjadi bisa dibaca dengan salum. Nah, ketika salum maka berarti itu seolah-olah ini adalah salum. Nah, jadi memang ini adalah tidak sama 100%, tapi ini ada kemiripan yang mungkin kemiripannya ya hampir 90%, bahkan mungkin lebih ya, bahwa ini mirip dengan salum. Nah, gitu. Coba Jadi, saya mau spill ya. Ya, ya, Saya mau silakan, spill silakan. langsung biar penonton tidak penasaran. Ya, silakan. Ini Kita saya spill ya. lihat. Ini tulisannya mungkin bisa di zoom, minta tolong yang saya tunjuk tangan. Wassalumu. Nah, ini naskah aslinya bacaannya bukan wassalumu seperti ini. Ini saya tunjukkan lebih dekat lagi pemirsa penonton supaya bisa. Nah, ini jelas ya. Ini adalah huruf dhamma. Ya. Wassalumu. Nah, bacaan yang benar adalah sebenarnya bukan wassalumu, tapi wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya. Wassalamu. Nah, persoalannya Ustadz, ini jangan-jangan ini goresannya spidolnya Ustadz ini. Ini bentuknya dhamma ya. Nah, ini kita bisa juga curiga kan? Iya. Curiga kepada Ustadz Iya. Abdul Majid. Iya, Jangan-jangan bisa, Ustadz Abdul Majid yang mengada-ada ini. Iya. Nah, ini bahasa netizen ini. Iya. Mohon maaf Ustadz ya. Iya. Saya bahasa netizen ya. Iya. Jadi netizen soalnya sekarang kritis-kritis loh Ustadz. Iya. Jadi ini dhamma tapi bentuknya dia agak berdiri ya. Iya. Jangan-jangan ini Ustadz Abdul Majid yang menggores. Ah, ini. Ustadz Abdul Majid boleh menjawab, silakan. Ya, ini kalau mungkin ada yang menuduh seperti itu, ya pada dasarnya orang menilai ya boleh-boleh saja ya. Semua orang bisa menilai, bisa menduga, bisa menilai, bisa menuduh dan juga bisa dan lain-lain. Tapi kami tentu punya jawaban tentang masalah itu dan bahwasanya mushaf Al-Quran yang seperti begini kami menyimpan bukan hanya satu eksemplar, bukan hanya satu edisi penerbitan, tapi kami juga punya berbagai edisi penerbitan dari penerbit ini dari tahun ke tahun. Dan bahkan bisa jadi kami mempunyai mushaf yang ini mungkin sekitar 20 eksemplar atau bahkan lebih. Itu satu. Kami punya koleksi ada di ruang koleksi.
Ada. Jadi Ada. yang tulisannya wassalumu ini Ya, kami semuanya punya banyak. Kami punya banyak mushaf yang begini, bukan hanya satu. ya kalau satu itu Ya. tidak bisa menjadi alat bukti soalnya. Ya, bisa kalau jadi satu bisa tidak bisa Ustadz jadi Abdul alat Majid bukti. yang menggores. Ya, bisa jadi begitu. Coba Ustadz. Dan bahkan di samping itu, berdasarkan hasil penelusuran kami di berbagai tempat, kami telah pernah menelusuri mushaf Al-Quran seperti ini di berbagai tempat, di antaranya di Bogor, di antaranya di Garut, di antaranya juga di Tasikmalaya, dan bahkan juga di Banjar, bahkan juga di tempat-tempat penziarahan Wali Songo, dan bahkan juga sampai juga ke tempatnya Soekarno itu yang di mana, yang Blitar ya, yang Blitar. Dan bahkan juga kami juga pernah juga singgah bahkan beberapa tahun di Pekanbaru Riau. Dan ini kami menemukan semuanya, menemukan semuanya ini. Ada semuanya. Ada. Salumu semua. Ya, ada. Jadi Shalom, ya. bukan hanya ada di koleksi saya juga punya koleksi banyak, bahkan juga saya melihat ini banyak di sana. Ini Termasuk juga di Blitar sana ada. Nah, di masjid dekat penziarahan Soekarno tersebut. ya. Nah, Coba saya lihat ini. Siapa penerbitnya ini? Jelas ya sudah ya. ya, Saya spill penerbitnya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan baca. Ini adalah penerbitnya ini. Kita lihat. Penerbitnya adalah Ramsa Putra Surabaya. Terbitnya tahun 2002 Ya. Masehi. terbit sejak ya, Ya, terbit sejak. Ya, sejak ini 2002 Masehi atau tahun 1422 Hijriah. Ya, sekali lagi penerbitnya adalah Ramsa Putra Surabaya. Ini CV ya. Ini sin sama fa bacanya Ya, CV. CV Ya. Ramsa Putra Surabaya. Baik, saya izin bertanya kepada Iya. Ustadz Abdul Majid. Ustadz Abdul Majid punya tidak Al-Quran lagi yang di sini? Kalau ke Rengget apa namanya? Ya, Rengget. Ke Rengget tempat terlalu koleksi saya, jauh. Rengget terlalu jauh 2 kilo. Saya minta Ustadz Abdul Majid ada nggak lagi di sini di antara Al-Quran ini yang sama ada Shalom ini? Iya, yang ada Shalom ini ada juga di mushaf Al-Quran yang diterbitkan oleh penerbit yang lain ya. Ya. Jadi bukan hanya penerbit ini, jadi ada juga penerbit yang lain. Di antaranya yang kami sengaja di sini memang sebagai sampelnya, ini yang ini adalah ya. Ini juga sama. Kami pernah juga meneliti ini, kami mengamati dan mencari, dan juga di sini juga ada yang tulisan Salum tersebut, dan bahkan halamannya sama, barisnya sama, ayatnya sama, dan lainnya juga sama. Termasuk tulisan Salum juga sama di sini, begitu persis. Nah, silahkan dilihat ini di halaman 280. Para pemirsa, para penonton yang kami muliakan, ini Al-Quran mushaf yang lain, tapi naskahnya juga sama. Jelas yang di sini adalah wassalumu. Coba salum ya tulisannya. Ini menarik ini. Ini siapa yang bikin gara-gara seperti ini? Ini sebenarnya kesalahannya kompleks sekali ini. Wassalumu. Ya, aslinya harusnya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Tetapi di sini tulisannya wassalumu. Nah, ini. Baik, kita spill pemirsa, para penonton yang kami muliakan, biar kita tahu apakah tadi penerbitnya sama atau tidak. Saya penasaran. Ya, ini halaman terakhir, kita bisa lihat. Ini adalah nama penerbitnya. Saya bacakan. Ini PT ya, PT Madu Jaya Makbul Surabaya. Ini terbitnya sejak tahun 1422
1994. Ini dulu Al-Quran memang covernya saya waktu zaman saya masih kecil saya pakai Al-Quran ini memang 1415 Hijriah. Nah ini yang menarik, minta tolong disipilkan yang bagian bawah ini. Nah ini adalah para kiai, para ulama yang bertanggung jawab mengoreksi dari adanya Al-Quran ini sebelum dilansir. Ini para kiai loh, luar biasa ini. Cuman kenapa masih lolos juga ya tentang salum ini? Nah ini jelas tadi antara yang ini Al-Quran yang tadi kita tunjukkan, yang sebelumnya sama yang ini beda penerbit. Beda penerbit ya pemirsa, tapi naskahnya sama. Dugaan saya Ustadz, ini mereka menggunakan font atau menggunakan apa namanya itu, khot ya. Khot yang sumbernya masternya dari satu. Dari satu dikopi oleh banyak penerbit. Berarti ada kemungkinan banyak penerbit, beberapa penerbit yang lain juga Ustadz katanya koleksi di Renget itu dari penerbit lain juga. Ya, yang dari penerbit yang lain. Sementara ini yang kami temukan tentang masalah as-salum, salum ini ada di 3 penerbitan sebetulnya. Ya. Yang tadi sudah kita buka ada di 2 penerbitan. Yang satu adalah dari penerbit CV Ramsaputra Surabaya, dan yang satu adalah dari PT Madujaya Makbul Surabaya juga. Yang satu lagi ada dari penerbitan yang lain juga. Yang mana Ustaz? Coba. Ini yang satu ini adalah ada di penerbitan yang lain. Ini apanya kecil Ustaz? Ya, ini ada yang kecil, tapi ini juga ada yang edisi yang besar. Ini bahkan kami yang kami temukan yang tadi yang di Blitar ya, yang di dekat pemakamannya Insinyur Soekarno. Nah, di sana, di sebuah masjid di dekat sana. Nah, jadi bahkan kami menemukan di sana, dan bahkan kami juga menemukan ini di daerah Pekanbaru Riau. Nah, itu. Jadi kesalahannya sama, yaitu adalah salum. Jadi salum ada di ayat 33 surat Maryam, di halaman 280 di baris yang pertama. Jadi ini kesalahannya adalah sama, yaitu salum adanya di penerbitan yang lain. Di penerbitan yang lain, di sini penerbitannya adalah penerbit Tegal Yoso ya. Kita lihat. Ya, kita lihat sama-sama. Ya. Baik. Nah ini Al-Qur'annya kecil, tapi masih terindikasi ini. Ya. Nah ini. Wassalumu. Nah ini dia fathah walaupun tanpa ada lubang di kepalanya ya. Mohon maaf, dia bukan fathah tapi dhamma, tapi dia mirip fathah namun bukan fathah. Dia walaupun tidak ada lubang namun ada semacam bulatan ya, bulatan. Ya. Kita lihat, bandingkan dengan fathah yang lain ini. Fathah atasnya ini kayak ini. Ini jelas sekali, ya. Coba ini. Dzalika ini. Seperti inilah fathah yang asli. Dzalika Isa bin Maryam. Nah ini. Kalau yang wassalumu tadi yang atasnya tadi ini. Ya, dia ada bulatan ya. Dia ada bulatan. Ya. Ini Ustaz, Al-Qur'annya karena Al-Qur'annya kecil ya, tidak muncul kepala yang ada lingkaran tadi. Atau bagaimana ini? Nah ya, tapi meski demikian sebenarnya ini jelas ini ada bulatan ya. Ada yang di sini ada bulatan. Kalau Ustaz punya Al-Qur'an yang gede, yang terbitan ini? Yang gede ada, tapi kami simpan yang itu di koleksi ya, di koleksi di daerah Renget sekitar 2 kilo dari sini. Terus domanya kayak apa? Domanya terlihat jelas. Bulatannya terlihat jelas. Nah, jadi gitu. Baik. Kita coba spill ini. Ini penerbitnya dari mana?
Ya, ini penerbit. Penerbitnya adalah ini. Ini nama penerbitnya Ini. tertulis dengan huruf Arab ya. Ya. Ini PT Tegal Tegal Yoso ya. Utama. Ya, Keramat Raya Jakarta. Nah, ini nih. Nah, Tahunnya coba lihat saya spilkan. tahun, Ini terbit tahun sejak tahun mana ini Ustaz? 19 berapa? 74. Mana ini nih? Ini nih. 1000 nih Jakarta 15 Oktober 1974. 74. Ya. Ya. Jadi ini sejak tahun 94 ini seolah-olah sudah ada salum. Ya. Nah, ada di Al-Quran. Ini sepertinya terindikasi adalah penyusupan ya. Bisa jadi itu adalah terindikasi ini adalah penyusupan yang sengaja, ada kemungkinan ini adalah sengaja disusupkan oleh mungkin oknum dengan mungkin punya juga tujuan dan motif dan yang tertentu bisa jadi. Nah, mungkin bisa jadi ini ada kaitannya dengan apa ya? Ada kaitannya dengan mungkin keagamaan yang lain bisa jadi. Sebab salum ini adalah katakanlah seperti semacam doktrin, semacam suatu ajaran ya, yang kalau kami lihat itu ini salum ini adalah merupakan suatu apa ya? Kayak semacam pada intinya adalah trinitas sebetulnya. Nah, jadi seolah-olah bisa jadi ini seolah-olah ada sebuah penyusupan yang sengaja bisa jadi ada kaitannya dengan ya gerakan agama lain seperti begitu. Ya, ya. Dan ini kita temukan ada sejak tahun 94. Jadi ini seolah-olah sudah agak lama juga ini ya bisa menyusup dan bahkan juga bisa jadi sejauh apa mereka sudah menghasilkan atau katakanlah kalau kita katakan secara kasar menyesatkan atau bisa memindah agamakan dari satu agama ke agama yang lain. Nah gitu. Tapi itu masih dugaan Ustadz ya, belum tentu juga karena kebenaran itu bisa dilihat ya. Datanya nanti ketika ada pembuktian. Ketika kita masih belum bisa membuktikan siapa di balik motif ini dan lain sebagainya, maka kita masih belum bisa bicara. Namun ini sebenarnya kesalahannya kompleks sekali. Karena apa? Karena ini semacam ada kesengajaan. Semacam ada kesengajaan. Kalaupun ada goresan seperti ini yang tidak sengaja, sepertinya tidak. Dan begini Ustadz, ini font yang gemuk-gemuk seperti ini ya itu terkenal ya kalau di Indonesia memang tahun 90-an Ustaz ya. Ya, memang 90-an ini populer sebetulnya. Ya, yang gemuk-gemuk seperti ini fontnya ini adalah produksi kalau tidak salah khotnya dari India Ustaz ya, Mumbai. Ya, bisa jadi kemungkinan. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Mudah-mudahan tidak salah. Kalaupun sebenarnya kalau dalam penyebatan khot, sebenarnya kalau dalam khot itu tidak ada sebenarnya penyebatan Bombay ya. Jadi khot itu kan ada naskhi, ada thuluthi, ada riqi ya. Jadi kalau Bombay itu dia dikaitkan dengan mungkin asal mulanya orang menulis itu Al-Quran tersebut ya. Jadi asal. Jadi pada dasarnya penyebutan Bombay itu tidak tepat sekali sebenarnya. Sebab di macam penulisan itu ada yang namanya naskhi, kufi, thuluthi, sedangkan Bombay itu sebenarnya nggak ada ya. Jadi ini lebih condong kepada mungkin asal mushaf ini katakan ditulis seperti begitu dan kemudian dikenal mungkin seperti begitu. Nah gitu. Ya. Baik. Terakhir sebelum kita mengakhiri bab tentang Shalom ini, bahwasannya surat Maryam ayat 33 yang sering kita simak itu, kita dengarkan itu ayat populer sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Yang tadi Ustaz. Iya. Nah, ayat ini yang sering digunakan untuk memurtadkan orang-orang Islam, terutama di pedalaman yang dilakukan oleh misionaris Kristen dengan menggunakan biasanya Al-Quran terjemah. Itu Ustaz. Wassalamu alayya, dan semoga keselamatan untukku. Itu yang bicara Yesus Kristus ya. Nabi Isa alaihissalam. Dikisahkan waktu itu Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus alaihi shalom itu berdoa kepada Allah begini. Wassalamu alayya, dan semoga keselamatan atau kesejahteraan teruntukku. Yauma wulidtu, di saat sejak hari kelahiranku. Wa yauma amutu, dan pada hari kematianku. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada waktu aku dibangkitkan. Nah, sehingga ayat ini digunakan oleh misionaris Kristen bahwasannya Yesus Kristus itu katanya Maha Tahu bahwa dia kelak akan mati disalibkan. Dia akan mati digantung di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Kemudian mulai dari dia lahir ya, dia lahir dari perawan suci Maria tanpa bapak, kemudian secara ajaib ya, terus kemudian dia mati ya, mati disalib di atas kayu salib itu untuk menebus dosa umat manusia. Terus kemudian, dan dia katanya tahu bakal dia akan dibangkitkan di hari ketiga. Nah itu dia. Nah, ini Al-Quran ini, yang ayat ini digunakan untuk memurtadkan orang Islam, dianggap sebagai nubuat Ustaz. Nubuatnya Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus menyampaikan ini, dia Maha Tahu bahwa dia akan dia mulai cerita dia lahir, kemudian dia akan mati disalibkan, dan dia akan dibangkitkan. Nah itu Ustaz. Padahal bukan itu. Konteks Al-Quran ini di dalam surat Maryam ayat 33 ini bahwasannya Yesus Kristus itu sebenarnya bukan Maha Tahu. Al-Quran itu menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah manusia biasa. Yang pertama adalah Yesus Kristus berdoa, minta kepada Allah. Minta apa? Minta keselamatan. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepadaku. Wassalamu alayya. Itu kan? Yauma wulidtu wa yauma amutu, mulai dari sejak kelahiranku sampai aku meninggal ya Allah. Gitu kan? Berikanlah keselamatan mulai aku lahir sampai meninggal. Meninggal, semua orang akan meninggal. Misal saya Yesus ini, kan sah-sah saja. Saya bukan orang Maha Tahu kan, saya manusia biasa. Saya Yesus Kristus orang soleh kan begitu. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepadaku mulai dari aku sejak lahir sampai aku meninggal dunia kelak. Kan semua orang akan meninggal. Wa yauma ub'atsu hayya, dan saat sampai aku dibangkitkan nanti di yaumul ba'ats. Itu ada dalam Islam, itu adalah ada hari kebangkitan nanti ketika hari kiamat, yaumul ba'ats. Itulah Yesus Kristus berarti tidak Maha Tahu. Dia seperti pada umumnya manusia. Dia minta tolong kepada Allah. Di depan tuh dia berdoa, ya Allah, berarti dia punya Tuhan. Dan dia tidak Maha Tahu. Dia tidak tahu nanti dia akan dan semua orang akan mati kan? Dia minta keselamatan mulai dari lahir sampai akhir hayat, sampai hari yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di hari kiamat nanti dibangkitkan bersama seluruh umat manusia. Nah, itu adalah jawaban tentang ayat yang sering kali digunakan tadi itu untuk memurtadkan orang-orang Islam di pedalaman menggunakan ayat tadi itu Ustaz. Bisa. Dan menariknya tadi ini kok diganti jadi shalom itu kan? Nah ini masalah ini. Ini sepertinya ada dugaan, ada unsur kesengajaan. Nah sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, saya tadi minta tesisnya ini. Buku ya. Langsung saja Ustaz ya, saya spill Ustaz ya. Nah, ini adalah Ustadz Abdul Majid. Ini profil beliau.
Iya. Ini adalah karyanya. Ini seperti tesis ini, setebal ini. Ya, sekitar Ini karya apa ini, Ustaz? Karya apa ini? ini dengan judul Bayanu Khata'il Kitabati fi Nusakhi Masahifil Quran al-Indonesia. Artinya? Artinya adalah penjelasan tentang kesalahan-kesalahan tulisan yang ada di berbagai mushaf Al-Quran Indonesia. Dan ini berisi adalah pembuktian tentang kesalahan tersebut dari berbagai disiplin ilmu, yaitu dari bahasa Arab, dari juga khat Arab, dari imla, dari rasam, dari ilmu sarf, dari ilmu nahwu, ilmu balaghah, termasuk juga ilmu tajwid, ilmu qiraat, ilmu tafsir dan lain-lain. Jadi di situ semuanya pada kesimpulannya bahwa ini adalah terbukti bahwa berbagai kesalahan tersebut adalah terbukti salah berdasarkan hasil kajian ilmiah dari berbagai disiplin ilmu tersebut, dan kami punya referensinya. Dan buku ini adalah sebetulnya disarankan juga penulisannya oleh Profesor Abdus Samad Batubara LCMA. Iya. Ya. Ini ketika kami kebetulan juga singgah secara kebetulan juga bisa berjumpa dengan beliau di Pekanbaru Riau. Masya Allah. Nah, jadi itulah memang sepertinya memang Allah yang sepertinya begitu mempertemukan kami dengan beliau. Secara tiba-tiba kami bisa bertemu dengan beliau di sana. Dan kemudian buku ini kami juga berusaha untuk membagi-bagikannya ke berbagai orang, diantaranya beberapa profesor, diantaranya juga termasuk profesor yang ya teman saya juga termasuk Profesor Des'an Rusli dan juga dan lain-lain. Dan bahkan buku ini kemudian juga pernah juga diperlihatkan. Kami belum sempat untuk memberinya, yaitu ke Profesor Kiai Syukron Ma'mun yang ada di Darul Rahman Jakarta Pusat ya. Nah, beliau pernah juga melihat dan mengkritisi. Jadi beliau tidak sembarangan menerima buku ini sebutnya. Beliau mengkritisi buku ini dari berbagai disiplin ilmu tersebut. Termasuk yang beliau kritisi adalah lafaz atau tulisan nuhyi yang kami terangkan juga di buku ini. Jadi beliau mengkritisi itu, dan pada akhirnya beliau memberikan pernyataan kepada kami bahwasanya beliau sangat mengapresiasi terhadap buku ini. Dan bahkan beliau sangat berterima kasih sebab menurut pengamatan beliau belum pernah ada orang yang menulis buku seperti ini. Jadi itu. Jadi beliau sangat berterima kasih kepada kami, kepada saya, sebab selama ini tidak pernah ada orang yang menulis buku seperti ini. Ya, jadi begitu. Dan di samping itu, jadi pada dasarnya beliau sangat mengapresiasi dan bahkan terima kasih, dan juga beliau juga menilai bahwa buku ini memang ya tentu memang beliau belum sempat membaca semuanya, tetapi beliau secara garis besar beliau menilai bahwa buku ini sangat yang mempunyai ada referensinya ya. Nah, Baik Ustadz, langsung ini kita spill ya, kita spill isinya kurang lebih seperti ini. Wah, ini sudah seperti tesis ini, sudah seperti tesis, lebih dari tesis ini. Jadi ini mengkoreksi tentang kesalahan-kesalahan Al-Quran dari mushaf-mushaf yang ada di Indonesia. Iya. Terutama mushaf-mushaf tahun 90-an Ustaz ya. Ya, mushaf-mushaf ini yang kami sementara ini yang kami
buktikan di sini adalah memang mushaf-mushaf yang agak lama. Nah, begitu. Nah, tetapi untuk mushaf-mushaf yang baru juga kami juga sudah mulai mencoba juga untuk mengadakan penelitian tentang mushaf-mushaf yang baru. Dan sepertinya mushaf-mushaf yang baru juga ya terindikasi. Bahkan mushaf Al-Qur'an yang terbaru pun yang mungkin tahun terbitan sejak tahun 2023. Kami sudah punya koreksinya. Ya, sudah ada Masya itu. Allah. Ya. Jadi Alhamdulillah. nah, itu semuanya keilmuan kami, pengetahuan kami tentang ini, temuan kami ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh setiap individu umat Islam Indonesia terutama. Jadi informasi ini diharapkan bisa sampai kepada semua individu umat Islam. Tidak tolong di spin. Ini nusakhi Ustaz ya. Nusakhi, Masahifil Quran, Masahif ya. Saya tunjukkan judul karya besar beliau, Bayan Khata'il Kitabat fi Nusakhi Masahif Al-Quran Al-Indonesiyah. Nah ini, jadi beliau mengkoreksi kesalahan-kesalahan Al-Quran. Ini khata'u atau khata'iyah? Khata'i. Bayanu khata'i ya. Baik. Terus kemudian ini saya tadi lihat ini. Oh iya. Beliau ini sakti ya. Beliau ini sakti sekali. Kalau zaman dulu mungkin beliau sudah dianggap bisa jadi nabi. Karena apa? Karena bisa mengeluarkan cahaya dari sini, Ustaz. Wah ini nih. Wah ini. Kalau zaman dulu, waktu zamannya Nabi Musa langsung jadi nabi antum Ustaz ini. Kaget semua bisa mengeluarkan cahaya di sini. Bercanda Ustaz. Supaya tidak mengantuk karena ini sudah jam berapa ini? Jam 11 malam. Ya Allah. Tidak terasa ya? Tidak terasa. Ya. Ini beliau menulis buku ya. Buku rangkuman dari rangkuman dari buku besar yang sebanyak 200 halaman. Dari ini dirangkum jadi tipis ini. Menjadi 24 halaman saja. Fakta autentik kesalahan tulisan ayat Al-Qur'an di mushaf Al-Qur'an Indonesia. Terus ini menyesatkan umat. Ya. Jilid 3 oleh Abdul Majid Al-Bantani. Wih, luar biasa Ustaz, pemerhati Al-Quran Indonesia dan dunia. Saya bacakan autobiografi. Nama Abdul Majid bin Abdul Rashid, alamat Cempaka, Kresek, Tangerang, Banten. Pendidikan, beliau ini KMI Gontor tahun 1980, 1981 atau 1984 garis miring 1985. Ya, sampai ya lulusnya 1985. Jadi 4 tahun di sana. Terus kemudian Institut Pendidikan Darussalam IPD Gontor, Ponorogo, Jawa Timur tahun 1985 sampai 1989. Berarti ini IPD Institut Pendidikan jadi perguruan tinggi. Dulu ISID ya, berganti jadi ISID ya. Sebelum ISID dari IPD dulu, terus ganti ISID ya. Terus sekarang jadi Unida. Universitas Darussalam Gontor. Dan melahirkan ulama-ulama besar termasuk beliau ini. Beliau pakar untuk menganalisa Al-Qur'an ya. Ini luar biasa ini. Baik, Ustaz, kalau buku ini kayak tadi ini ada ini termasuk ada kata salumu di sini. Ini salumu ada di sini. Ya, salumu yang benar adalah wassalamu ini. Kemudian di sini juga ada nama penerbitnya juga yang salah-salah itu. Nah, ini alaikum ditulis ghalaikum dan seterusnya. Ya. Nah, kalau ingin bisa mendapatkan buku ini berapa harganya, Ustaz? Ini sekitar mungkin 7.000-an. 7.000-an, 7.000 rupiah. HP-nya berapa? Silakan langsung saya bantu promosi. Langsung di
nomor ini, nomor HP yang tertera di sini. HP-nya Nomor saya Iya. 0812 0812 8873 8873 8212. 8212. Ya, saya ulangi. Ya. 0812 8873 8212. 8212. Ya. Baik. Dengan Ustadz Abdul Majid ya, Ya. langsung nanti bisa kalau bagi siapapun yang mau ya, yang mau untuk mendapatkan buku ini atau berkenan untuk kajian membedah buku ini atau untuk workshop ya, seminar dan lain sebagainya bisa menghubungi nomor beliau langsung. Saya bantu promosikan. Ini seorang dai di daerah yang jauh di sini sampai kami tiba di Kresek nih, Masya Allah. Jam 11 malam ini sudah. Kresek sekitar 80 kilo dari Jakarta ya. 80 km dari Jakarta. Ini rumahnya Ustadz Abdul Majid. Iya, ini rumah saya. Iya. Apakah Ustadz di sini memang pindah hijrah atau? Ini rumah apa ya? Sebetulnya tanahnya tanah asli dari orang tua, jadi warisan lah ya sebenarnya. Gitu. Ya rumah aslinya memang tidak begini, jadi sudah direhab. Ketika saya ada di Pekanbaru Riau sebetulnya. Nah, tetapi ini rehab. Ya, yang merehab sih sebetulnya mungkin yang melaksanakan yang ini kan katakanlah ya istri lah ya sebetulnya. Tapi sekarang mungkin ya istri lagi ada di Tasikmalaya juga. Dan saya juga kurang tahu juga ini sebenarnya asal katakanlah sumber keuangannya entah dari mana sebenarnya. Ya katanya sih mungkin ya masih juga ada sangkutan. Masya Allah. Ya, tapi meski demikian ya alhamdulillah saja kita alhamdulillah saya bisa meneliti Al-Quran ini yang mungkin memang bisa jadi saya adalah orang yang mungkin sengaja diciptakan untuk masalah ini kayaknya ya. Ustadz di Pekanbaru kok pindah ke sini? Saya di Pekanbaru sebenarnya bekerja di sana. Jadi bekerja di AD ya. Di perusahaan AD yaitu di mesin laser. Di mesin laser sejak tahun 2019. Laser akrilik itu? Ya, laser akrilik, pemotongan akrilik. Mesin laser pemotongan akrilik sejak tahun 2019. September 7 September 2019. Tapi ya pada suatu saat ya alhamdulillah juga kami diberi ya musibah ya. Ya pada dasarnya mungkin setiap orang terkena musibah ya tentu mungkin sangat musibahnya adalah kebakaran. Ya kebakaran mesin dan juga kebakaran juga tempatnya dan juga ada beberapa tetangga juga yang kena. Jadi mesin akrilik itu kebakaran? Iya, mesin akrilik kebakaran total dan ya. Oh iya, memang panas mesin akrilik. Nanti saya akan berpesan kepada Muammar Gaddafi, putranya Pak Pendeta Syafin Ibrahim yang kami bina sampai sekarang, supaya berhati-hati ketika memproduksi mainan akrilik itu Ustadz ya. Oh, akrilik ya. Beliau punya mesin pemotong untuk akrilik itu. Ya? Memang panasnya. Corongnya itu diarahkan ke luar karena panas itu dan baunya juga. Iya, memang baunya juga sangat pekat sekali. Iya. Jadi Ustadz akhirnya pindah ke sini. Ya, jadi akhirnya menulis ini di mana? Kemudian ketika memang setelah adanya peristiwa tersebut, sebenarnya saya termasuk terlapor sebetulnya ya, sebab diduga ya katakanlah mungkin saya lah yang harus bertanggung jawab ya tentang masalah tersebut. Memang pada dasarnya ya memang saya yang mengoperasikan sebetulnya. Nah tapi ya termasuk kami juga dilaporkan ke kepolisian dan di Polres Pekanbaru kota ya. Dan kemudian juga pernah juga dipanggil katakan di apa ya, pertama di BAP ya apa gimana ya, nah itu BAP. Nah pesan polisi sih katanya begini, nanti kalau dipanggil datang ya, kalau dipanggil datang ya. Saya kata jawab iya Pak. Tapi alhamdulillah sejak saat itu kami tidak dipanggil lagi
Jadi artinya ya kami memang ya katakanlah dianggap memang tidak bersalah, tidak terbukti bersalah ya. Sebab pada dasarnya memang yang jadi penyebab yang itu ya tentu kan harus ada bukti ya, begitu. Nah gitu. Nah di tengah-tengah begitu kami setelah kami diinterogasi katakan seperti itu, kami juga harus menunggu di sana selama 1 tahun sebetulnya. Sebab menunggu panggilan sebab memang katakanlah musibah tersebut bisa jadi pemanggilan tersebut ada yang waktunya kan yang berbeda-beda waktu ya. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Jadi kami seolah-olah disarankan atau seolah-olah diharapkan untuk menunggu di sana selama 1 tahun. Jadi saya tunggu di sana selama 1 tahun. Meskipun ya dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak punya penghasilan, tidak segala-gala lah. Tapi di tengah-tengah itu, alhamdulillah di tengah-tengah itu buku ini, kemudian kami bisa menulis buku ini. Di mana nulis ini? Buku ini ditulis di sana di Pekanbaru Riau. Setelah musibah itu. Setelah musibah tersebut. Jadi di saat-saat kami menanti menunggu panggilan dari kepolisian, kami sempat ketemu dengan Profesor Abdul Somad dan dia menyarankan atau dia pertama menawarkan apakah saya mau podcast atau mau presentasi tentang masalah ini atau menulis buku. Dan akhirnya kami menulis buku dan terwujudlah buku ini. Dan podcast pertama kali dengan saya berarti Ustaz ya? Ya, jadi podcastnya dengan ya Allah takdirkan. Beliau menghubungi saya sudah sejak lama Ustaz ya? Iya. Sejak lama. Tapi berjodohnya malam ini. Iya. Dan sebenarnya sejak kebetulan juga ya. Iya, kebetulan juga. Alhamdulillah. Kita spill, minta tolong di spill. Ini beliau, usaha beliau dalam kondisi bertapa ya. Dalam kondisi bertapa ini sampai bisa bertapanya beliau maksudnya menulis. Bertapanya seorang penulis ini ya memang jadinya karya seperti ini, Masya Allah ini. Ini pak-pakan buku. Ini 1 dus sekitar 900 buku. 1 dus itu? Ya, ini mungkin sekitar 10.000 eksemplar sebetulnya kami cetak. Ustadz, saran saya kepada Ustadz Abdul Majid ya, supaya untuk bisa membuat karya yang lain yang bisa dinikmati oleh anak-anak sekolah. Nah, SD, SMP, SMA, supaya mereka bisa memahami Al-Quran ya dengan baik dan benar, begitu. Jadi nanti Ustadz bisa, ini PR buat Ustadz, bisa membuat karya berikutnya yang bisa dinikmati oleh terutama anak-anak muda SD, SMP, SMA di dunia pendidikan. Ada pesan terakhir sebelum kita akhiri? Ya, mudah-mudahan itu juga bisa terwujud dan kami sangat mengharapkan semua partisipasi dari semua dari seluruh lapisan masyarakat sebab masalah Al-Quran ini tentu adalah terkait dengan semua orang, terkait dengan semua lapisan masyarakat. Nah, kami ingin semuanya berpartisipasi, kami ingin semuanya kita bersama. Ini adalah tugas kita bersama. Jadi ini adalah sebenarnya bukan hanya tugas saya secara pribadi, tapi ini adalah sebenarnya tugas bersama. Mari kita sama-sama untuk saling bergandengan tangan tentang masalah ini dan juga masalah-masalah yang lain. Nah, ini terutama masalah Al-Quran. Tentu Al-Quran adalah termasuk juga rukun keimanan ya. Di antara keimanan, dasar keimanan. Jadi ini sebenarnya ada masalah yang sangat, ini masalah Al-Quran ya, gitu. Alhamdulillah, mohon dimaafkan atas segala kesalahan kami. Kita akhiri, sebelum kami akhiri, saya mohon maaf apabila podcastnya ini berdiri tadi sudah sesuai kesepakatan dengan beliau. Kita podcastnya ayo berdiri karena biar bisa bebas leluasa ke sini, ke situ, ke sini, ambil ini, ambil itu. Karena kalau duduk itu nggak bisa. Kita mau ambil yang ini mana? Kita mau ke sini. Jadi kita bisa luasa. Tapi nggak apa-apa Ustaz ya, berdiri Ustaz ya. Ya, nggak apa-apa. Ini masih sehat Ustaz. Kita sangat menikmati sekali podcast ini dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih
dengan adanya podcast ini, meskipun dalam keadaan ya sedemikian serba katakanlah seadanya ya di tempat kami, sebab memang podcast ini memang ada di tempat kami yang mungkin sangat terbatas ya. Memang mungkin untuk menempatkan peralatan juga memang tidak ada tempat yang memadai begitu. Nah, jadi kami sangat mohon maaf juga dan terima kasih semuanya. Usia berapa Ustaz sekarang? Usia sekitar ya hampir 6 lah. Hampir 60 tahun, Iya. tetapi beliau tubuhnya masih bugar, sehat. Luar biasa, semoga Allah berikan Ya. banyak umur, berikan kesehatan selalu, kebugaran selalu, Allah berkahi, Allah sayangi. Buat Ustaz Abdul Majid, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai Harahaman Harachum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harachum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim